guys, balik lagi sama gue Anissa. Nah hari ini itu di samping gue udah ada kereta nih, udah ada laptop, berarti itu tandanya gue mau nge-review laptop. Nah di samping gue ini udah ada unit laptop Lenovo IdeaPad Slim 3i. Nah kira-kira laptop budget 2 juta ini, ya guys, ini tuh harganya 2 juta. Kira-kira laptop budget 2 juta ini tuh bisa ngapain aja sih? Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Oke guys, seperti yang kita semua tuh tahu ya, di tahun 2020 itu adalah tahun yang cukup berat bagi seluruh masyarakat di dunia. Jadi di situ selama 2 tahun kegiatan kita tuh berhenti karena adanya pandemi COVID-19. Nah, semua kegiatan itu kita lakuin dari rumah, mulai dari kerja, kuliah, olahraga, bahkan sampai para pelajar pun yang adik-adik masih SD, SMP, bahkan SMA itu tuh ngelakuin kegiatan belajar mengajarnya itu dari rumah. Nah di tengah itu brand Lenovo ini ngerilis sesuatu laptop, yaitu ini Lenovo IdeaPad Slim 3i. Laptop ini tuh guys benar-benar cocok banget, benar-benar suatu kandidat yang cocok buat kalian pelajar ataupun mahasiswa. Apalagi pada saat itu kan banyak banget orang yang nyari laptop, nyari device perangkat gitu buat anak-anaknya school from home atau bahkan kuliah dari rumah. Oke guys, walaupun laptop ini tuh fiturnya udah lengkap, performanya juga udah memadai, tapi bukan berarti dia tuh harganya mahal guys. Harganya cukup terjangkau. Nanti bakalan gue spill di bagian akhir ya, jadi tonton terus videonya. Sekarang kita lanjut aja dulu ke pembahasannya. Gue rasa Lenovo tuh emang jagonya guys, ngebuat laptop entry level dengan harga yang murah, tapi tampilannya tuh gak murahan. Desainnya tuh masih polos dan minimalis banget. Di bagian covernya juga ada sedikit motif garis-garis, jadi kelihatan lebih keren dan gak kaku. Cocok banget buat kalian gunain kerja, sekolah, atau kuliah, bahkan untuk kalian yang mau sekedar gaya doang di cafe. Dan ini penting banget guys buat kalian ketahuin, karena biasanya kalau laptop entry level itu kan berat terus tebel gitu ya. Nah ini karena mungkin namanya tuh dia IdeaPad Slim kali ya, jadi dia tuh tipis banget tuh, lihat. Kalian bisa lihat setipis apa ini, tipis banget, dan dia tuh beratnya cuma 1,5 kg aja. Ini enteng banget, gue cuma pegang satu tangan aja bisa. Di bagian layarnya laptop ini tuh berukuran 14 inch LCD, udah menggunakan teknologi panel TN dengan resolusi HD 1366x768 pixel yang didukung kemampuan anti-glare. Kecerahan yang dihasilkan laptop ini juga udah oke banget guys, hingga 220 nits. Nah, buat di bagian hinge-nya, laptop ini tuh bisa ditekuk sampai 180 derajat guys. Jadi di bagian hinge tengah ini itu fleksibel banget sampai 180 derajat, sampai setipis ini. Laptop ini sebenarnya buat di bagian keyboard itu dia standar aja, jadi emang dia tuh ada renggang-renggangnya, dan itu tuh ngebuat kita tuh lebih nyaman pas ngetik. Terus di keyboardnya ini dia nggak ada backlight yang ada lampunya di keyboard, itu dia nggak ada, dan tombol powernya itu ada di pojok kanan atas. Jadi itu malah ngemudahin sih kalau kita lagi ngetik, kan nggak bakalan kepencet tiba-tiba ya buat matiin gitu. Nah terus guys, di bagian touch keyboardnya itu dia tuh agak sedikit lebih tebal guys. Di bagian sini dia agak sedikit lebih tebal touchnya. Jadi kalau kalian ngetik itu suara dan feel pengetikannya itu cenderung lebih berat. Oke guys, buat di bagian touchpadnya sekarang kita bahas. Mungkin dari di bagian desainnya dulu, ini dia tuh nggak ada dedicated button yang bagian muncul kanan kiri itu, dan desainnya cukup minimalis, polos gitu ya. Kayak gue tuh berasanya kayak touchpad MacBook ya, dari tampilannya. Dia tuh nggak terlalu besar juga, menurut gue pas aja sama ukuran keyboardnya. Terus di bagian keresponsifannya atau materialnya itu hampir mirip sama MacBook, jadi emang dia cukup responsif dan sejauh ini sih ngebuat nyaman sih buat penggunanya. Nah sekarang kita masuk ke bagian port yang ada di laptop ini.
Oke, buat bagian portnya di sisi kanan dia ada SD card reader dan juga jack audio. Dan sisi kirinya ada port DC in, HDMI, satu USB 2.0 dan juga dua port USB 3.1. Jujur guys, menurut gua di bagian laptop ini tuh portnya minimalis banget sih, apalagi di bagian kanannya ini cuman ada SD card reader sama combo jack audionya. Tapi justru hal itu tuh bisa nguntungin buat user juga, buat pengguna, karena kalau misalkan kita pakai mouse itu di bagian kanan itu cenderung nggak mengganggu kita. Nah, buat urusan baterai, gue rasa laptop ini tuh lumayan hemat ya. Padahal kapasitasnya itu lumayan kecil guys, cuma di sekitar 35 watt hour aja. Dengan mode power saving menyala, wifi-nya dimatiin dan brightness-nya diatur ke kondisi 50%, laptop ini itu bisa bertahan hingga 12 jam baterainya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi yang ada di laptop ini. Laptop ini dibekali dengan spesifikasi prosesor Intel Celeron N4020 hingga 2,8 GHz Turbo Boost, grafisnya Intel UHD Graphics 600, RAM-nya 4 GB DDR4 yang bisa di-upgradable sampai 12 GB. Untuk storage-nya sendiri dia udah SSD 256 GB tipe M2 dan dia juga udah dilengkapi konektivitas Wi-Fi 802, Bluetooth 5.0 combo. Untuk speakernya sendiri di laptop ini udah ada dari Dolby Audio dengan kamera depan tersedia VGA dengan sistem operasi Microsoft Windows 10 Home yang bisa di-upgradable hingga Microsoft Windows 11. Nah, dengan spesifikasi yang kayak gini, laptop ini tuh cocok banget buat pelajar dan juga mahasiswa. Dan juga kalau kalian mau ngejalanin app, dokumen, atau booting dan processing aplikasi, ini tuh nggak ada lemah sama sekali ya guys, karena dia tuh udah termasuk SSD. Lanjut kita bahas ke bagian kamera webcam laptop ini. Dia tuh punya fitur switch yang bisa ditutup buka gitu guys, gunanya buat privacy di laptop ini. Nah, webcam dari laptop ini tuh udah termasuk HD kamera, jadi gue bisa bilang hasil dari perekaman laptop ini tuh cukup jernih sih. Oh iya, buat kalian yang kepo audio yang dihasilkan dari laptop ini, langsung aja kita dengerin. Jadi gimana menurut kalian kualitas audio yang dihasilkan dari laptop ini? Menurut gue pribadi, audio dari laptop ini tuh udah lumayan enak. Cuman memang dia tuh di bagian vokalnya aja yang lebih unggul ya, yang lebih nyaring gitu. Jadi laptop ini tuh lebih cocok kalian pakai buat nonton film instead of kalian pakai buat dengerin musik. Karena memang kalau dengerin musik itu menurut gue bassnya masih kurang, tapi kalau vokalnya udah oke banget. Terus buat note aja di bagian bawahnya itu, speakernya itu ada di bagian bawah. Jadi kita experience buat ngedengerin musik atau ya pokoknya audio yang dihasilin tuh agak sedikit mendem. Oke, jadi gimana? Kalian udah tertarik buat milikin laptop Lenovo IdeaPad Slim 3i ini? Nah, mungkin sebelum penutupan gue mau kasih saran sedikit kali ya ke kalian. Jadi kalau kalian mau gunain laptop ini, kalian itu bisa ningkatin RAM-nya. Kan ini laptopnya RAM-nya 4GB, kalian bisa ningkatin RAM-nya. Atau kalian stay di sistem operasi Windows 10, jadi nggak usah kalian update ke Windows 11. Karena kalau RAM-nya masih 4GB dan kalian masih update di Windows 11, itu laptopnya bakalan nge-lag dan bakalan ngeganggu produktivitas kalian di laptop ini. Jadi either kalian itu mau update RAM atau kalian stay di sistem operasi Windows 10. Oke guys, jadi di pasaran laptop ini itu dibanderol di sekitaran harga 2 jutaan aja, tergantung spesifikasi yang beredar. Jadi kalau kalian dapet yang emang unit bagus, udah di-upgradable, dan masih mulus di sininya, itu mungkin kalian bakalan harganya lebih mahal.
Tapi kalau kalian dapet unit yang udah bocel-bocel, nggak mulus, terus masih bawaan dari sananya, itu mungkin kalian bakalan dapet harga yang lebih murah. Oke guys, sekian pembahasan gua hari ini tentang laptop budget 2 jutaan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Kalau kalian mau cek juga harga laptop kalian itu berapa, kalian bisa cek di link yang ada di description yang di bawah. Gua Anissa, see you guys later, bye!